Halo teman-teman pecinta film. Selamat datang kembali di Cerfil Review. Kali ini, Cerfil mau mengulas film terbaru yang tengah menjadi perbincangan hangat di dunia persuperheroan. Film ini berjudul Madame Web. Film superhero yang mengeksplorasi karakter dari buku komik Marvel dengan nama yang sama. Disutradarai oleh S.J. Clarkson dan dibintangi oleh Dakota Johnson sebagai Cassandra. Film ini membawa kita ke dalam petualangan epik seorang wanita yang mendapatkan kekuatan luar biasa untuk melihat masa depan, dan konsekuensi berbahaya yang menyertainya. Cerita berawal di New York City pada tahun 2003, di mana Casey mengalami kecelakaan yang mengubah hidupnya dan memberinya kemampuan psikis yang unik. Dengan kekuatan barunya, Casey menyadari bahwa tiga wanita muda, Julia Cornwell, Mattie Franklin, dan Anya Corazon, kini berada dalam bahaya dan bersumpah untuk melindungi mereka dari ancaman seorang penjahat yang kuat, Ezekiel Sims. Pertama-tama, mari bicara tentang kesan pertama Cerfil terhadap film ini. Madame Web membuka tirai dengan aura mistik yang kuat, didukung oleh scoring musik yang luar biasa. Namun, seiring berjalannya film, kita merasakan gelombang emosi yang naik turun. Film ini menarik karena memberikan sentuhan yang segar pada genre superhero. Alih-alih penuh dengan adegan aksi yang bombastis, kita melihat karakter-karakter yang kompleks dan manusiawi, yang harus mengandalkan kecerdasan mereka untuk mengatasi tantangan. Namun, meskipun memiliki premis yang menarik, Madame Web gagal mengeksekusi ceritanya dengan baik. Kekacauan dalam alur cerita dan kurangnya pengembangan karakter membuat film ini sulit untuk terhubung dengan penonton. Bahkan adegan aksi yang seharusnya menjadi puncak ketegangan terasa hambar dan kurang menarik. Sisi positif dari film ini adalah scoring musik dan desain suaranya. Scoring musiknya berhasil menambah kedalaman emosional dan berhasil menciptakan momen yang mendebarkan. Soundtrack film, yang diaransemen oleh Hans Zimmer, melengkapi nada atmosfer Madame Web dengan indah. Musiknya meningkatkan perasaan emosional, meningkatkan pengalaman menonton, dan memberikan latar belakang yang kuat pada momen-momen penting dalam alur cerita. Selanjutnya, film ini memiliki beberapa adegan yang menampilkan efek visual yang memukau, dan desain kostumnya sungguh mempesona. Namun, sayangnya, keindahan ini seringkali terhalang oleh fokus film yang terpecah dan terputus-putus. Sepertinya ada potensi besar yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya di sini. Plot dan eksekusinya juga terasa kurang memuaskan. Alur cerita yang berantakan dan klise membuat film ini kehilangan daya tariknya, meskipun memiliki potensi yang besar. Satu-satunya hal yang jelas dari film ini adalah kurangnya visi dan kreativitas dari studio yang membuatnya. Dari awal hingga akhir, terasa seperti tidak ada arah yang jelas dalam pengembangan karakter dan plot. Bahkan, adegan-adegan yang seharusnya menegangkan dan mendebarkan justru terasa hambar dan tanpa daya tarik. Masalah utama dari Madame Web adalah kelemahan dalam pengembangan karakter dan plot yang tidak konsisten. Penonton diperkenalkan pada karakter-karakter yang tidak memiliki kedalaman emosional, dan bahkan penjahat utamanya, Ezekiel Sims, terasa datar dan tidak memiliki daya tarik yang sesungguhnya. Akibatnya, sulit bagi penonton untuk benar-benar terhubung dengan cerita atau karakter-karakternya. Bukan hanya itu, visual dan pengeditan film ini juga kurang memuaskan. Adegan aksi yang seharusnya menjadi puncak dari film ini terasa hambar dan tidak meyakinkan. Teknik pengambilan gambar yang canggung dan pengeditan yang buruk semakin memperburuk kesan keseluruhan dari film ini. Dakota Johnson berusaha sebaik mungkin dalam perannya sebagai Casey, namun dia tidak bisa menyelamatkan film ini dari kegagalan. Karakter-karakter lain juga tidak memiliki perkembangan yang memadai, membuat cerita terasa dangkal dan tidak berarti. Dengan semua kelemahan tersebut, Madame Web tetap merupakan langkah yang berani dari Sony dalam mengembangkan Spider-Man Universe mereka sendiri. Meskipun belum mencapai potensinya secara penuh, film ini memberikan harapan untuk seri-seri selanjutnya yang dapat lebih fokus pada pengembangan karakter dan kekayaan tematik. Kesimpulannya, Madame Web adalah sebuah film yang menunjukkan ambisi namun kurang berhasil dalam menghadirkan cerita yang memikat. Madame Web adalah sebuah kekecewaan besar dalam dunia sinematik superhero. Dengan plot yang lemah, pengembangan karakter yang kurang, dan adegan aksi yang hambar, film ini gagal memberikan kesan yang berarti kepada penontonnya. Meskipun memiliki beberapa elemen yang layak diapresiasi, film ini masih memerlukan banyak perbaikan dalam hal plot, pengembangan karakter,
dan pengeditan untuk menjadi sebuah karya yang benar-benar memuaskan bagi para penggemar superhero. Jadi, apakah Madam Web layak ditonton? Ya, bagi mereka yang ingin melihat cerita tentang wanita yang tangguh dan berani, film ini akan memberikan pengalaman yang menghibur dan menginspirasi. Meskipun tidak sempurna, Madam Web tetap menarik untuk diikuti. Nah, itu dia ulasan film Madam Web. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap update dengan konten review film di Chervil Review. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada review film berikutnya. You're showing off. Maybe a little.